Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian, khususnya kajian tafsir, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan dan membahas sedikit tentang ayat dari surah Al-Imran ayat 85 yang kaitannya dengan agama Islam sebagai agama yang diakui dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai agama yang menjunjung tinggi ketauhidan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah tafsir yang familiar di beberapa pesantren, dan tafsir ini adalah salah satu tafsir yang dikarang oleh seorang mufassir Nusantara, yaitu yang dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan tafsir yang dikarang beliau itu di sini disebutkan di cover atau di sampul dari kitab tafsir ini adalah Tafsirul Munir di Ma'alimit Tanzil. Nah, nama kitab tafsir ini disebutkan adalah Tafsir Al-Munir di Ma'alimit Tanzil. Namanya adalah Tafsir Munir di Ma'alimit Tanzil. Atau biasanya lebih dikenal dengan sebutan nama, di sini ditulis Marah Labid. Bikashfi makna Qur'anil Majid, atau ringkasnya biasanya dikenal dengan Marah Labid. Jadi di kalangan pesantren ini lebih populer disebut dengan Marah Labid. Jika disebut dengan Tafsir Munir, hampir tidak semuanya lebih paham. Tapi ketika disebut Marah Labid, maka otomatis biasanya akan langsung mengenal, oh itu adalah karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena tafsir Al-Munir sendiri, ada juga mufassir lain yang memberi nama tafsirnya dengan nama ini, yaitu mufassir yang namanya Wahbah Juwaili. Jadi tafsir beliau juga disebut dengan Tafsir Munir. Tapi jika kita sebut dengan Marah Labid, maka ini tentu akan merujuk langsung kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, di sini disebutkan pengarangnya adalah di bawah sini Muhammad Nawawi min ulama'il Hijaz. Nah, sini namanya Muhammad Nawawi. Dan beliau disebutkan min ulama'il Hijaz, termasuk dari kalangan ulama-ulama yang ada di negeri Hijaz waktu itu. Jadi nama beliau masyhur di kalangan ulama Hijaz, atau yang sekarang yang kita kenal dengan negeri Arab Saudi. Hijaz diantaranya adalah kota Mekah. Jadi beliau masyhur di kalangan ulama Hijaz saat itu, sehingga beliau dikategorikan sebagai min ulama Hijaz. Nah, baiklah kita langsung kepada penafsiran dari ayat 85 dari surah Ali Imran. Ini terdapat di juz pertama dari tafsir Al-Munir atau tafsir Marah Labid ini. Dan tafsir Marah Labid ini ada 2 jilid untuk cetakan yang diterbitkan oleh percetakan Al-Utsmaniyah ini. Baik, kita langsung kepada penafsiran di
ayat 85 di bagian bawah ya, disebutkan wa may yabtaghi ghairal Islam. Tafsirnya adalah ay ghair tauhid wal inqiyada li hukmillah. Dalam tanda kurung itu disebutkan wa may yabtaghi ghairal Islam, ini adalah bunyi ayat. Barang siapa mencari selain Islam. Nah, tafsirnya apa ghairal Islam? Oleh Imam Nawawi Al-Badani disebut ghairat tauhid. Jadi selain Islam kata beliau, ghairal Islam, selain Islam artinya ghairat tauhid, yaitu agama yang tidak mengajarkan kepada tauhid. Ghairat tauhid. Jadi tidak bertauhid atau tidak mengajarkan tentang tauhid. Dan juga wal inqiyada li hukmillah. Dan juga tidak tunduk kepada hukumnya Allah. Jadi apa maksudnya? Ketika beliau menjelaskan ini, maka kata beliau, barang siapa yang mencari selain Islam, berarti dia sebenarnya mencari agama yang tidak mengajarkan tauhid dan tidak juga mengajarkan untuk tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Dalam lanjutan ayat ini disebutkan dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Atau kalau kita sambung dengan potongan ayat di awal ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai sebuah agama, dinan sebagai sebuah agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama tersebut atau usahanya tersebut untuk mencari agama yang lain. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, apa tafsirnya dari potongan ayat ini? Di sini disebutkan bihirmanit thawabi wa husulil iqabi wa luhuqit ta'assufi ala ma fatahu fid dunya minal amali shalihi wa ala ma tahammalahu minat ta'abi fid dunya fi taqrir dinil batil. Nah, ini kalimat ini, tafsir yang diungkapkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah pada dasarnya ingin menjelaskan kenapa orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi sebuah agama, lalu dia dianggap merugi. Nah, merugi ini ditafsirkan oleh beliau adalah bihirmanis thawab. Kerugian yang didapatkan dia adalah bihirmanis thawab. Dia akan dicegah, akan dilarang untuk mendapatkan pahala. Dalam kata lain, artinya dia tidak akan mendapatkan pahala. Diharamkan pahala bagi dia, artinya dia tidak mendapatkan pahala. Wa husulil iqabi, dan dia akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan sanksi. Wa luhuqit ta'assufi, dan dia akan juga memperoleh at-ta'assuf, akan memperoleh kemalangan, akan memperoleh kedukaan atau duka cita ala ma fatahu minad dunya. Kenapa dia memperoleh kemalangan itu? Karena ala ma fatahu fid dunya, karena dia melewatkan, fata itu artinya terlewatkan, melewati, meninggalkan, karena dia meninggalkan fid dunya, di dunia ini, minal amalus shalih, dari perbuatan yang baik. Jadi dia meninggalkan, karena seharusnya ketika dia
memeluk agama Islam, maka pada saat itu dia sebenarnya mendapatkan sesuatu yang baik. Dan ketika dia berusaha untuk mencari agama selain Islam, maka pada dasarnya dia melewatkan sesuatu yang baik itu. Terus kerugian yang lain adalah wa'ala ma tahammalahu minat ta'abi fid dunya. Kerugian yang lain adalah dia menanggung beban minat ta'abi berupa kepayahan, kelelahan di dunia ini fi taqririd dinil batil, untuk menetapkan, untuk menegaskan agama yang batil. Jadi usaha yang dia lakukan untuk mencari agama selain agama Islam sebagai sebuah agama bagi dia, pada dasarnya dia membebani dirinya sendiri untuk menetapkan sebuah agama yang pada dasarnya agama tersebut batil. Padahal agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang baik. Kok bisa misalnya dia mencari agama selain Islam yang di sini disebutkan adalah agama yang batil. Nah, tafsir setelahnya di sini adalah tafsir secara bahasa dari segi lughawi. Jadi kalau belajar di mazahib tafsir atau di aliran tafsir, maka kitab tafsir Marah Labib ini adalah diantaranya juga dia coraknya lebih ke bahasa atau lebih membahas tentang ilmu nahwu dan sharaf diantaranya. Di sini disebutkan walafzu dinan, dan lafaz dinan pada ayat yang wa may yabtaghi ghairal islami dina, itu kedudukannya kata beliau bisa berbentuk maf'ul. Jadi kata dinan itu maf'ul, wa ghairal Islam, dan kata ghairal Islam yang yabtaghi ghairal Islam itu dalam kedudukan hal, minhu, menjadi hal. Muqaddam alaih, yang letaknya itu didahulukan sebelum kata dinan. Jadi dia menjadi hal bagi dinan. Atau kata Imam Nawawi al-Bantani bisa juga dia menjadi tamyiz atau badal dari kata min ghairi. Dari kata min ghairi, ghairal Islam. Nah, di sini pada dasarnya kita bisa menegaskan dari atau menyimpulkan dari tema yang kita angkat dan keterkaitannya dengan ayat ini dan tafsir ini, maka kata Imam Nawawi al-Bantani, orang yang mencari agama selain agama Islam, pada dasarnya dia mencari agama yang tidak mengajarkan kepada ajaran-ajaran tauhid dan juga tidak mengajarkan kepada ketundukan kepada hukumnya Allah. Dan dia nantinya akan mendapatkan kerugian, dan kerugiannya itu ditafsirkan oleh beliau adalah kerugian tidak mendapatkan pahala, mendapatkan siksa, dan mendapatkan kedukaan karena dia melewatkan di dunia ini dari perbuatan-perbuatan saleh, dan dia pada dasarnya juga membebani dirinya dengan kelelahan untuk menetapkan agama yang batil sebagai agamanya. Padahal Islam sudah sangat jelas adalah agama yang mudah dan agama yang baik. Demikian yang bisa kita pelajari dari tafsir ini untuk kajian terhadap ayat 85 dari surah Al-Imran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.